Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar dan menyaksikan masalah yang muncul akibat dari eksploitasi sumber daya alam, terutama dalam hal ini pada sektor pertambangan. Nah, beberapa kalangan kemudian menyebut kondisi ini sebagai kutukan sumber daya alam atau resource curse. Apa itu kutukan sumber daya alam? Bagaimana kutukan itu bisa terjadi dan bagaimana cara menghindari terjadinya kutukan sumber daya alam tersebut? Ikuti terus video ini hingga tuntas. Teman-teman sekalian, paradigma lama dalam model pembangunan ekonomi menyebutkan bahwa semakin banyak sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, maka negara tersebut akan semakin sejahtera. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah tentunya, maka suatu negara memiliki modal besar untuk memacu pembangunan ekonomi. Tapi paradigma ini kemudian dibantah oleh ekonom dari Universitas Lancaster, Inggris, bernama Richard Auty pada tahun 1993. Menurut Auty, negara-negara dengan kekayaan alam justru memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tanpa sumber daya alam yang melimpah. Auty kemudian memperkenalkan istilah kutukan sumber daya alam atau resource curse untuk menggambarkan kondisi ini. Sebaliknya, banyak negara yang miskin sumber daya alam justru memiliki kinerja ekonomi yang cemerlang. Sebut saja misalnya Jepang, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara ini miskin sumber daya alam, tapi mereka menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita jauh melampaui negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Termasuk jika dibandingkan dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam. Teori Auty ini kemudian didukung oleh temuan dua ekonom dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, yaitu Jeffrey Sachs dan Andrew Warner pada tahun 1995. Keduanya melakukan penelitian terhadap 95 negara di dunia dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kekayaan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artinya, negara-negara yang menggantungkan ekonominya terhadap sumber daya alam cenderung mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 rute bagaimana kutukan sumber daya alam itu terjadi. Pertama, kekayaan sumber daya alam itu akan mendorong perebutan sumber daya alam yang kemudian memicu terjadinya konflik sosial maupun konflik politik. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat memicu perang yang justru menghancurkan perekonomian suatu negara. Perebutan sumber daya alam yang memicu perang ini pernah terjadi di Angola, di Afrika, Kamboja, Papua New Guinea, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah
yang merupakan sumber minyak terbesar di dunia. Kedua, kekayaan sumber daya alam itu akan menciptakan mental rent seeking atau pemburu rente yang berujung pada budaya korupsi. Para pemburu rente ini akan mencari jalan pintas agar bisa menikmati kue sumber daya alam tanpa harus banting tulang peras keringat. Jadi mereka mengalihkan investasinya dari investasi yang produktif ke investasi lobby yang tidak produktif. Kalau sudah investasi lobby, maka itu berarti terjadi upaya sogok menyogok alias korupsi. Nah, jika indeks korupsi suatu negara tinggi, maka level investasinya juga akan rendah yang kemudian akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Rute ketiga, kekayaan sumber daya alam akan menggiring terjadinya resesi ekonomi yang dikenal dengan nama penyakit Belanda atau Dutch disease, karena kejadiannya pernah dianalisis di negeri Belanda. Jadi pada tahun 1959 ditemukan cadangan gas alam yang cukup besar di Belanda, tepatnya di provinsi Groningen. Penemuan ini kemudian menarik investor dari berbagai negara untuk menanamkan modalnya pada bisnis eksploitasi gas alam ini, sehingga terjadi aliran dana masuk atau capital inflow ke Belanda secara besar-besaran. Akibatnya, mata uang Belanda terapresiasi secara signifikan yang kemudian berimplikasi pada mahalnya harga produk-produk ekspor Belanda, baik produk manufaktur maupun produk-produk agroindustri. Artinya, produk-produk non-gas alam Belanda kehilangan daya saingnya di pasar internasional. Inilah yang kemudian menimbulkan resesi ekonomi di Belanda pada saat itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami kutukan sumber daya alam? Sampai saat ini belum ada hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa Indonesia secara nasional mengalami fenomena kutukan sumber daya alam. Namun demikian, ada penelitian yang menunjukkan terjadinya kutukan sumber daya alam pada level regional atau provinsi. Penelitian yang dilakukan oleh Hania Rahma dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa provinsi yang mengalami fenomena kutukan sumber daya alam adalah Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, Riau, dan Aceh. Kelima provinsi ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap tambang seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan batu bara. Cara untuk menghindari terjadinya kutukan sumber daya alam adalah dengan membangun tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang baik. Dan untungnya kita sudah mempunyai fondasi yang kuat, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal 33 ini berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, hal yang paling mendasar dari mandat konstitusi ini adalah penegakan hukum seadil-adilnya untuk menghindari terjadinya konflik penguasaan sumber daya alam
menghindari terjadinya mental rent seeking dan budaya korupsi, dan juga untuk menghindari terjadinya penyakit Belanda atau Dutch disease. Begitulah cerita tentang kutukan sumber daya alam. Nantikan terus video berikutnya dan tetap semangat.